Alamat yang diberikan ternyata bukan rumah, melainkan kuburan Badal Pandean. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini aku mau membagikan kisah horor yang tentunya diambil dari kisah nyata dari masyarakat setempat yang pernah mengalami kisah horor. Sebelumnya aku mau berterima kasih kepada kalian yang udah mengklik video ini dan udah mensupport channel aku. Terima kasih banyak. Oke, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kalau di Jembatan Ancol itu ada si manis Jembatan Ancol, tapi kalau di Jawa Timur ada yang namanya hantu Farida baik hati dari Badal Pandean. Kisah tentang Farida ini sangat terkenal di kalangan masyarakat sekitar karena ada beberapa warga itu pernah melihat langsung si Farida ini, bahkan ada beberapa orang juga yang pernah diberikan uang maupun barang oleh Farida ini. Sebenarnya kisah mengenai Farida ini sudah berkembang sejak lama di masyarakat sekitar. Sebut saja Mbak Sumirah, warga kecamatan Ngadiluwih, desa Badal Pandean itu pernah mengatakan pada saat dia berusia 11 tahun itu banyak warga yang sudah berziarah ke makam yang diyakini adalah tempat Farida, yaitu di antara dua pohon di makam Badal Pandean di tengah makamnya itu. Beberapa kisah yang sempat terkenal mengenai Farida ini, salah satunya ada di warga desa Badal Pandean itu, di mana datangnya seorang kurir yang mengantarkan barang di rumah warga, dan warga yang tidak merasa memesan barang tersebut sempat bingung, dan datangnya barang itu pasti pada malam hari dan juga ekspedisi luar kota tanpa diketahui asal usulnya. Dan warga semakin percaya bahwa Farida ini adalah hantu atau jin baik penolong warga. Cerita selanjutnya yang tak kalah terkenal itu adanya dosen yang datang dari luar kota ke desa Badal Pandean ini yang berniat untuk melamar si Farida tersebut. Pria itu mengaku bahwa dia adalah dosen di salah satu perguruan tinggi Jakarta dan dia memiliki mahasiswa yang bernama Farida ini. Farida berhasil mencuri hatinya dan akhirnya dosen tersebut ingin melamar Farida dan ingin bertemu dengan kedua orang tua Farida ini. Berbekal dengan alamat yang diberikan oleh mahasiswanya, akhirnya si dosen datang jauh-jauh dari kota ke desa Badal Pandean ini untuk bertemu dengan Farida. Tapi ternyata setelah dosen tersebut datang ke alamat yang dikasih oleh mahasiswanya tersebut, alamat yang diberikan ternyata bukan rumah, melainkan kuburan Badal Pandean. Karena merasa salah alamat, si dosen ini akhirnya pun bertanya kepada warga sekitar mengenai alamat yang diberikan oleh mahasiswanya tersebut. Tapi setelah bertemu dengan warga, warga pun mengiyakan bahwa alamat yang diberikan oleh mahasiswanya adalah benar. Jadi alamat tersebut benar adalah alamat kuburan Badal Pandean. Seketika dosen tersebut bingung, shock, karena yang diberikan itu adalah benar-benar alamat itu, dan bertanya kepada warga apakah ada yang namanya Farida di desa ini. Dan warga tersebut menjawab bahwa ada yang namanya Farida, tapi Farida itu bukan manusia, melainkan hantu atau jin penunggu makam Badal Pandean. Si dosen yang tidak percaya akan perkataan warga tersebut sempat mengelak dan berkata bahwa Farida ini adalah benar mahasiswa saya. Orang dia juga absen kok. Dia itu izin ke saya kalau dia harus pulang ke Badal Pandean karena orang tuanya itu sedang sakit. Dan akhirnya warga mencoba untuk meyakinkan si dosen tersebut bahwa benar adanya yang namanya Farida di desa tersebut. Tapi Farida itu sejatinya bukan manusia, melainkan hantu yang biasanya mewujudkan diri sebagai manusia untuk menemui orang-orang yang mungkin ingin diganggu atau disukai oleh Farida ini. Karena banyaknya sekali warga yang mencoba meyakinkan si dosen tersebut, mau tidak mau si dosen tersebut harus pulang dengan rasa kecewa ke Jakarta. Konon katanya si Farida ini sering menampakkan diri dengan wujud wanita cantik dengan rambut panjang
sebahu yang mengandan-andan kalau bahasa Jawanya. Dia sering menampakkan diri di sore hari setelah maghrib atau menjelang maghrib di jembatan yang kata warga sekitar itu disebut sebagai Bok Jaten. Banyak orang pencari nomor atau togel itu seringkali ingin bertemu dengan Farida ini, dan biasanya mereka menunggu waktu menjelang maghrib di jembatan Jaten tersebut. Nah, ketika kalau ada wanita cantik lewat dengan dress panjang, kemudian rambutnya terurai, cantik sekali, berarti dia itu adalah Farida. Kisah mengenai hantu Farida yang suka memberikan rezeki ini juga dibenarkan oleh bapak-bapak pengayuh becak, di mana pada malam hari itu waktu dia bekerja ada sosok cewek cantik yang ingin diantarkan ke rumahnya naik becak, dan bapak tersebut akhirnya mengantarkan si wanita tersebut ke rumahnya. Dan sampainya di rumahnya itu, bapak itu melihat bahwa rumahnya sangat besar, bak istana, sangat mewah sekali, dan perempuan tersebut memberikan bapak itu uang yang lebih, uang yang banyak sekali, dan bapak itu akhirnya berterima kasih. Tapi setelah beberapa hari bapak ini lewat ke sekitaran rumah, ternyata rumah yang dilihat bagus ternyata adalah kuburan Badal Pandean. Selain kisah-kisah mengenai Farida yang suka memberikan rezeki, ternyata Farida ini juga suka mengganggu orang-orang yang memiliki niat jahat ataupun orang yang mabuk di sekitaran makam Badal Pandean. Biasanya Farida mengganggu orang tersebut dengan cara dia berdiri di pinggir jalan dengan melambaikan tangan sampai orang tersebut berhenti dan menghampiri si Farida ini, karena dia mewujudkan diri sebagai sosok wanita yang sangat cantik sekali. Setelah orang tersebut berhenti dan menghampiri si Farida ini, Farida akan meminta untuk orang tersebut mengantarkan dia ke rumahnya. Setelah sampai ke rumahnya, Farida ini akan mengajak untuk si orang ini tidur di rumah tersebut. Ada suatu kejadian di mana warga melihat ada seseorang yang tidur di tengah makam tanpa menggunakan baju, dan orang tersebut akhirnya dibangunkan oleh warga sekitar. Setelah warga sekitar bertanya kepada orang tersebut kenapa dia tidur di makam, ternyata malam harinya dia diajak oleh wanita cantik untuk ke rumahnya tersebut. Tapi dia kaget setelah dibangunkan oleh warga, ternyata apa yang dilakukan semalam itu adalah dengan hantu di rumah yang nyatanya itu adalah kuburan. Baik teman-teman, jadi itu adalah beberapa kisah mengenai Farida ini, hantu yang terkenal sekali pada zamannya dan mungkin masih sekarang dianggap warga bahwa si Farida ini adalah benar-benar nyata. Terima kasih buat kalian semua yang udah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe dan share atau komen di bawah. Terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.